sahabat SCTV, wah udah lama banget ya kita nggak ketemu. Hari ini Ria lagi ada di Kampus 2 Universitas Pamulang atau yang biasa disebut Kampus Victor. Seperti biasa, di mana ada Ria itu pasti ada event yang seru banget. Seperti episode rumah kali ini nih. Hari ini Ria bakalan ngajak teman-teman semuanya buat melihat kegiatan dari Fakultas Ekonomi Bisnis yang bernama Economic Business Inovatif Kreatif atau yang disingkat IBIC. Nah, pada IBIC tahun 2023 ini ada banyak kegiatan yang diselenggarakan di lokasi yang beda-beda nih. Yang pertama ada seminar internasional yang diselenggarakan di ruang Auditorium Darsono. Lalu ada internship talk show yang diselenggarakan di ruang telekonferensi. Lalu ada karnaval dan bazar yang diselenggarakan di Taman Mayrokoco. Nah, untuk mempersingkat waktu, lebih baik kita langsung ke lokasi yang pertama di Auditorium Darsono. Auditorium Darsono. Oke, langsung. Perlu kalian tahu, acara IBIC ini diikuti 11.000 peserta baik secara online maupun offline. Dan semua pengisi hiburan adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, sahabat SCTV, sekarang Ria lagi ada di depan pintu ruang Auditorium Darsono. Singkatnya nanti di dalam bakal ada hiburan, nyanyi, tari, dan keynote speaker dari Kemenparekraf Dr. Sandiaga Uno. Yuk langsung masuk. Nah, acara seminar internasional ini diikuti oleh berbagai universitas dengan pembicara dari berbagai negara, Malaysia, Singapura, Cina, dan tentunya Indonesia. Bahkan Dr. Sandiaga Uno yang saat ini menjabat sebagai Kemenparekraf juga tampil dan memberikan sambutan kepada 11.000 peserta IBIC. Sebelum masuk kepada acara utama yaitu pemaparan materi dan call for paper, kegiatan dibuka dengan tari Nirmala yang mana penyanyinya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga salah satu peserta di ajang kontes Dangdut Indonesia atau KDI. Please welcome Sanggar Febiola Unpad. Diciptakan seorang insan, membuat hati bakru di pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengar ada rasanya kunjung kasihnya, kabar itu merelakan perjalanannya. Ada jiwa hanya kunjung kasihnya, biar panas mata, biar jam sabar, bila mutar hati sehingga bernama di pucuk segala raja. Sepi ada kala merajuk imannya. Biar banyak kebanggaan, biar ancam sahabat, hatimu tersenyum. Siapa mengapa batu kita, ada yang dunia ku tak berikan. Tatap tidak ditatap, ku takkan bidada yang terdetik kamu tentang cinta. Kita sudah berbahagia.
sang pesona bidadari surga. Sesungguhnya berkasihlah di antara manusia, meninggal segala kata-kata, bahagia itu janjinya. Mengapa kita sengketa, rentaslah jalan terbuka, dusta, dusta. Dua jauh berkelangan dari mana, ada rasa hanya kuntung kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya, ada jiwa hanya kuntung kasihnya. Biar panas membakar, biar engkau menjabar, bila mekar hati sinta purnama di pucuk segala racun. Sepindu ada kala merajut imannya. Biar panas membakar, biar engkau menjabar, hati mekar segenap nyawa. Kasih pakai gini, Kasih beri, cinta jadi adikan, bukan azimat. kasih tunda gerhana, Bagi nama bisa tambah gembira. Hati penuh kasih, demi kata janji, sepi dan abadi, tak tertanggung masa.
Nah, acara selanjutnya atau di hari kedua ada entrepreneurship serta talk show yang akan menguatkan jiwa kewirausahaan kita di usia muda nih. Yuk langsung aja kita dengerin pemaparannya dan juga kegiatan hiburannya. Let's go! Entrepreneurship Talk Show memang diadakan untuk meningkatkan jiwa wirausaha pada mahasiswa di usia muda. Karena seperti yang kita ketahui, banyak tidaknya wirausaha di suatu negara juga berdampak pada maju tidaknya suatu negara. Mas Bahrul, boleh Pak berikan sedikit komentar ataupun open statement Bapak? Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Jamaluddin. Saya panggil Mas ya, karena kalau saya panggil Pak ini beliau ini masih kelihatan milenialnya nih masalahnya nih. Terima kasih Mas Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Robbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Izin Pak Kadis, izin Mas Bahrul. Ini tokoh milenial kita dari Unpam untuk saya lebih dulu. Ya. Jadi waktunya berapa lama dulu nih? Tadi Biasanya 10 jam Pak. Biasanya kalau udah pegang 10. mic ini sampai pagi baru kita kasih ke orang lain biasanya. Enggak, nanti ada sesi tanya jawab Pak. Oke, ya. Kita talk show dulu nanti kurang lebih 1-2 menit boleh Pak. Oke. Untuk open statementnya boleh Pak. Oke, jadi begini, mungkin saya sebenarnya udah nyiapin materi nanti, tapi materinya mungkin bisa di-sharing ke teman-teman semua. Saya panggil teman-teman nggak apa-apa semua di sini ya, karena kalau nggak salah apa-apa ya. kita nggak kalah milenial kalau Ya, ketemu benar, dengan teman Pak. mahasiswa. Iya. Jadi nanti materinya izin Mas Jamaluddin untuk bisa di-sharing ke teman-teman. Saya sudah membagi dengan beberapa klaster sebenarnya untuk menjadi pembuka diskusi, tapi saya pikir itu akan jadi cukup panjang karena saya tadinya sudah menyiapkan tentang bagaimana saya ingin menyampaikan kondisi makroekonomi Indonesia yang tadi sebenarnya sama Pak Rektor sudah disampaikan tentang bagaimana potensi-potensi ekonomi yang ada, tentang bagaimana pondasi bisnis yang bisa kita bangun dan bagaimana kondisi baik ekonomi nasional maupun global. Sebenarnya itu sebenarnya termasuk potensi-potensi ekonominya apa. Kemudian klaster kedua, saya sudah mendesain bagaimana konsep-konsep berwirausaha, bagaimana kondisi-kondisi yang bisa kita develop ke depannya, dan terakhir adalah bagaimana kita secara personal, bagaimana kita secara pribadi, apa pola-pola dan alur yang harus kita ikuti sehingga kita bisa menjadi pengusaha muda yang tangguh. Polanya kira-kira seperti itu, tapi secara umum nanti materi bisa sampaikan. Tapi begini Mas Jamaluddin, Iya, Pak. kalau dalam sebuah narasi singkat yang bisa saya sampaikan untuk membangun istilahnya tuh membangun passion ya, membangun sebuah burning desire buat teman-teman semua, itu adalah begini. Sedikit saya sharing aja teman-teman semua bahwa sebenarnya 3 menit saya sampaikan bahwa sebenarnya latar belakang pendidikan saya pun juga bukan seorang pengusaha. Saya dididik dalam sebuah kampus yang disiapkan untuk menjadi seorang profesional. Makanya kampus saya di dekat sini di daerah Jurangmau namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi semua lulusan di sana pasti jadi PNS. Ya, Makanya waktu saya jadi PNS tahun 2002 di Kementerian Keuangan dan di sebuah direktorat jenderal yang sedang terkenal dengan Rubiconnya di Direktorat Jenderal Pajak. Saya dulu lama dinas di sana. Terus tapi perlu teman-teman ketahui bahwa tahun 2009 saya memutuskan untuk resign dari PNS. Jadi saya keluar PNS itu bukan karena pensiun, bukan, tapi saya resign. Dan bahkan Mas Jamaluddin, tahun 2009 saya itu harus membayar ke negara untuk keluar PNS. Jadi itu sedikit sejarah yang pernah saya lakukan. Saya pernah jadi PNS dan bahkan saya keluar dari PNS itu harus membayar ke negara.
dan kemudian saya memilih menjadi pengusaha. Itu yang saya lakukan sampai dengan Tepuk tangan dong. Makanya Keren loh kemudian ini. kenapa tadi Mas Jamaluddin bisa menyampaikan sedikit latar belakang saya lebih banyak aktif di asosiasi pengusaha, mulai dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sampai asosiasi pengusaha dan termasuk di Kadin Pusat. Kira-kira itu secara singkat, tapi poinnya teman-teman semua bahwa menjadi profesional bagus, menjadi pengusaha itu juga tidak kalah menariknya. Tapi kalaupun mau ada yang jadi PNS, ini tentang pilihan. Apapun bagus. Jadi ketika kita berbicara tentang wirausaha, ketika kita berdiskusi tentang entrepreneurship, bukan kita sedang mendikotomikan mana yang lebih baik. Semuanya baik, semuanya bagus. Tinggal bagaimana kita bisa menikmati prosesnya dan kita bisa enjoy, itu yang paling penting. Jadi kuncinya adalah kalau mau jadi pengusaha kita harus bisa enjoy. Makanya jangan heran kalau jadi pengusaha biasanya awet muda. Iya, Kira-kira benar. begitu. Masih kelihatan, Pak. Kira-kira Benar. begitu ya, sebagai pengantar aja. Jadi intinya adalah semua profesi bagus, jadi profesional bagus, jadi ASN bagus, tapi saya perlu sampaikan bahwa menjadi pengusaha itu tidak kalah menariknya. Dunia pendidikan adalah sebuah dunia yang juga luar biasa, Mas Jamaluddin. Perlu saya sampaikan. Makanya kenapa saya selalu sering diskusi, kalau undangan kampus saya nggak pernah tolak. Kenapa? Saya punya kesempatan diskusi. Kalau kita diskusi dengan misalnya dengan Pak Kadis, seperti Pak Kadis ini adalah pemimpin-pemimpin dan tokoh masa kini. Tapi teman-teman yang duduk di depan saya ini adalah calon pemimpin dan tokoh masa depan. Jadi berbicara anak muda lah berbicara masa depan. Dan Mas Jamaluddin jangan salah, kalau di pendidikan itu, jadi kalau setelah kita meninggal Mas Jamaluddin, itu ada 3 yang tidak putus amalnya. Kalau pengusaha mungkin yang pertama, ada amal jariah, tapi jangan salah, ada yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang luar biasa. terus menerus. Dan saya pikir dunia akademik selalu mempunyai ilmu yang bermanfaat dan itu tertularkan pada kader-kader terbaiknya. Dan saya pikir Unpam mempunyai kualitas untuk itu. Capek, tapi seru. Nah, tadi kita kan udah ke ruang auditorium, udah ke telekonferensi juga. Nah, saatnya kita mau ke bazar dan karnaval yang ada di Taman Mayorokocco. Nggak sabar nih, yuk langsung.
prosesi pemotongan tinta oleh Rektor Universitas Pamulang. Mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Prosesi pelepasan balon. Hadap sini Pak. Nah ya. Mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan melepaskan balon-balon ini, menandakan bahwa Universitas Pamulang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, siap untuk terbang lebih tinggi dan mendunia dalam menyebarluaskan kebaikan sesuai dengan visi dan misi Universitas Pamulang. FEB. Ya. Lihat kita pada karnaval. Ya. Nih kita dari prodi akuntansi. Ya. Kegiatan karnaval ini adalah kegiatan yang paling banyak diminati oleh para dosen dan mahasiswa karena semua kalangan bisa berpartisipasi di dalamnya menampilkan kreativitas tanpa batas. Tidak terasa ya, Ria udah nemenin sahabat SCTV buat melihat kegiatan IBIC tahun 2023 ini. Semoga tayangan Ruang Mahasiswa episode kali ini bisa menghibur kalian ya. Ria dan tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.